Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara beriman dan berkenan kepadanya, dapat dipastikan hati Allah sedang tercurah untuk saudara. Dia sedang tersenyum memandang saudara. Sekalipun saudara sedang berada dalam tetesan air mata, persoalan, masalah, beban, tekanan, krisis, pandemi yang belum selesai. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur ketika kami masih boleh mendengar apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu yang efektif di tangan-Mu bagi umat-Mu yang hadir hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Satu fase terakhir, hari di mana Yesus terangkat ke surga. Kalau diibaratkan sinetron merupakan babak terakhir Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 akan kita renungkan bersama-sama. Alkitab kita mencatat kebenaran penting untuk kita baca dan kita renungkan. Kisah Rasul pasal 1 ayat pertama dan kedua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas seorang cendekiawan, seorang dokter, seorang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi, menuliskan suatu surat kepada Theophilus. Sekalipun siapa Theophilus itu tidak jelas, ada yang mengatakan itu adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan di Roma sana, atau Theophilus adalah sahabat-sahabat karib, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak memperbincangkan siapa Theophilus itu, namun Lukas ingin mengatakan kepada Theophilus suatu kehidupan yang layak dikenang, kehidupan yang memiliki kenangan abadi. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan judul kita kehidupan yang menjadi kenangan abadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan Kristus adalah kehidupan yang sangat kontroversial, kehidupan yang terus-menerus menjadi bahan perdebatan, ketidakpengertian, penolakan, penerimaan, penyanjungan, ejekan, bulian, berlaku sepanjang zaman. Dari kelahirannya saja sudah sangat spektakuler, lahir dari seorang perawan, seorang anak darah, hamil karena Roh Kudus yang tidak pernah masuk akal. Kemudian hidupnya yang spektakuler selama 3,5 tahun, melakukan begitu banyak perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, sampai kepada matinya, sampai kepada kebangkitannya. Itu adalah fase-fase di mana kehidupan yang dialami Yesus Kristus sampai babak terakhir dia terangkat ke surga, atau dalam bahasa lain dia diangkat ke surga. Jadi saya ingin beritahu kepada saudara, pengangkatan Yesus ke surga itu adalah fase terakhir, bukan fase pada waktu di Taman Getsemani. Walaupun ada informasi demikian, tapi kebenaran yang original, genuine, kebenaran sejati, kebenaran yang baku, kebenaran yang valid adalah kebenaran di mana Yesus terangkat pada fase terakhir, melampaui dari penderitaan, kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Dan yang menyaksikan Yesus naik ke surga bukan 1-2 orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang menyaksikan kenaikannya ke surga. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saja Yesus diangkat pada waktu di Taman Getsemani dan kemudian menyuruh orang lain untuk disalib, mengapa harus ada orang lain yang menggantikan dia? Bukankah dia sudah diangkat? Dan itu bukan sebuah integritas yang Allah miliki. Jadi ketika Yesus diangkat di Taman Getsemani, berarti ada puluhan nabi-nabi yang hidupnya sudah memiliki kehidupan yang berstandar surga. Nubuatan mereka sia-sia. Nubuatan mereka tidak ada artinya. Padahal nubuatan itu ada di Taurat, ada di Mazmur, ada di nabi-nabi.
nabi. Berarti Mazmur, Taurat, nabi-nabi itu ngomong kosong. Karena Yesus dinubuatkan akan mati, akan bangkit, dan terangkat ke surga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami bahwa dia benar-benar terangkat ke surga. Mayoritas dunia ini menaruh imannya kepada Yesus Kristus, dan di antara mereka ada orang-orang yang benar, ada orang-orang yang disucikan, dikuduskan, ada orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi, pengetahuan di atas rata-rata. Berarti celakalah orang-orang yang menaruh imannya kepada Yesus ketika Yesus tidak naik ke surga, ketika Yesus tidak dizalib, ketika Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Paulus mengatakan kepada kita, celakalah kita, orang-orang yang percaya kepadanya, karena dia tidak dibangkitkan. Saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kenaikannya adalah fase terakhir, paling final, dan menyempurnakan segala sesuatu, dan kenaikannya ke surga menjanjikan dia akan datang kembali menjemput orang-orang percaya. Tidak peduli saudara percaya atau tidak, yang pasti dia akan kembali menjemput orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas ingin memberitakan kepada kita Yesus yang benar, Yesus yang sejati, bukan Yesus yang palsu. Ada banyak orang memberitakan Yesus bukan Yesus yang sebenarnya, Yesus yang hanya sekedar melakukan mujizat-mujizat kesembuhan, berbagai macam pertolongan dia berikan. Yesus yang hanya memberikan berkat kelimpahan dan berbagai macam perkara-perkara ajaib. Lukas tidak memberitakan hanya pribadi Yesus yang bisa mengampuni dosa dan menghapus semua pelanggaran, tetapi Alkitab tadi mengatakan kepada kita, semua aku tuliskan segala sesuatu yang dikerjakan Yesus pada hari ia terangkat. Jadi Lukas memberitakan pribadi Yesus yang mati, yang menderita, yang menyelamatkan orang-orang percaya. Yesus yang membawa perubahan, membawa transformasi kehidupan. Mereka yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang dosa diampuni. Mereka yang sedih dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Tetapi yang pasti bahwa Yesus membawa kerajaan Allah buat setiap orang yang percaya, sehingga rasul-rasul mengatakan satu pribadi, yakni pribadi Yesus. 2 Timotius 1 ayat 1, Paulus mengatakan, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus. Yohanes ketika memandang surga, dia mengatakan Wahyu 1 ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran yang disampaikan orang-orang yang pertama, minimal orang yang paling dekat dengan pribadi Yesus. Bukan orang-orang yang hidup 100, 200 atau 400 tahun atau 600 tahun memberitakan tentang pribadi Yesus. Mereka orang-orang yang menjadi saksi mata. Dan Lukas menceritakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 mengatakan kepada kita, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah prototipe, inilah teladan, inilah standar kehidupan surga yang harus dicontoh di bumi. Kehidupan yang layak diceritakan, menjadi kenangan yang abadi, kenangan yang terus-menerus harus diingat, harus dipraktekkan, menjadi contoh, pedoman dan teladan buat setiap orang. Karena kehidupannya tidak terkontaminasi dengan dosa, apalagi terdegradasi dengan keadaan materialisme yang ada. Jadi Yesus tidak terdegradasi dan terkontaminasi dengan keadaan dunia ini. Dia sungguh-sungguh
menyampaikan kehidupan yang berstandar kerajaan Allah. Dan dari generasi ke generasi layak mempercayai dia sebagai juru selamat. Mengapa Lukas tidak menceritakan berita kebenaran yang lain kepada Theophilus? Ada banyak kisah-kisah yang menarik di zaman Lukas hidup, tetapi Lukas menemukan bahwa pola kehidupan Yesus sangat berbeda dengan manusia mana. Standarnya tidak ada bandingannya. Kalau seandainya dianggap Yesus itu sebagai diamond, mutiara, sementara kehidupan nabi-nabi, kehidupan para rasul pada umumnya adalah kehidupan yang hanya dunia ini saja. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memiliki iman melebihi iman Abraham, sekalipun Abraham disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Mengapa Yesus imannya melebihi Abraham? Karena semua orang justru beriman kepada Yesus, bukan beriman kepada Abraham, sekalipun Abraham dianggap orang yang bisa dan mampu melakukan hukum Taurat bagi orang Yahudi. Padahal Taurat sendiri ada ribuan tahun sesudah Abraham. Taurat itu jauh sesudah Abraham. Tapi orang Yahudi mengakui bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dari generasi Abraham ini adalah satu-satunya pribadi yang berstandar surga dan tidak ada bandingannya. Tetapi Yesus Kristus melebihi iman Abraham, dan orang beriman kepada Yesus dan bukan beriman kepada Abraham. Dan Yesus memiliki kekudusan melebihi kekudusan Yusuf yang digoda Potifar. Yesus tidak pernah jatuh dalam skandal seks. Yesus tidak pernah jatuh di dalam skandal perzinahan. Yesus tidak jatuh di dalam dosa dengan hal-hal yang buruk. Kekudusannya melampaui siapapun juga dan tidak pernah tersentuh dosa, sekalipun ada banyak godaan di sekelilingnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ingat pribadi yang satu ini memiliki pola kehidupan yang luar biasa. Kuasanya jauh melebihi dari kuasa Musa dan Elia. Musa yang bisa membelah laut Kolsom atau Teberau, laut terbelah. Orang berjalan di tengah-tengah kekeringan laut itu. Tongkat Musa mendatangkan mujizat yang besar. Saudara, Elia satu-satunya orang yang mampu mendatangkan api dari langit dan membakar persembahan itu. Saudara, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Yesus kuasanya jauh melebihi Musa dan Elia, sehingga Musa dan Elia pun harus mendatangi Yesus, menemani Yesus dan menguatkan untuk karya keselamatan. Musa yang hidup ribuan tahun, Elia yang hidup ribuan tahun, mereka sudah terpisah daripada orang-orang yang hidup dari alam roh, dari alam kematian. Kalau dikatakan dia menampilkan diri di Gunung Tabor bersama Yesus Kristus, berarti Yesus jauh lebih daripada Musa dan Elia dengan kuasa yang apapun yang mereka lakukan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus memiliki kepemimpinan yang hebat melebihi kepemimpinan Raja Daud. Oleh sebab itu, Yesus disebut sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia raja melebihi Raja Daud, sekalipun bagi orang Yahudi, Daud adalah raja yang membawa Israel ke dalam masa kejayaan yang luar biasa, sehingga bendera Israel adalah bendera bintang Daud. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus hikmatnya melebihi hikmat Salomo, dan orang yang paling berhikmat di dunia dianggapnya Salomo, tapi Yesus adalah hikmat Allah sendiri. Dia adalah firman Tuhan sendiri. Dia yang mampu melakukan banyak perkara-perkara besar dan perkara-perkara dahsyat. Dan saya ingin katakan kepada saudara sebuah kebenaran penting. Yesus mengatakan yang di sini melebihi dari hikmat Salomo. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang pertama yang perlu kita ingat, kita memiliki satu pribadi, Yesus Kristus, sebagai kehidupan yang menjadi tolok ukur
Tolok ukur kita bukan kehidupan pendeta, bukan kehidupan nabi, dan bukan kehidupan rasul. Tidak ada pendeta, rasul, nabi yang layak disanjung, yang disanjung dan dihormati, yang dimuliakan hanya Yesus Kristus. Celakalah kita, terkutuklah kita kalau kita memuja-muja, mengagung-agungkan manusia melebihi Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, track record Yesus yang melebihi siapapun yang saya ungkapkan kepada saudara tadi perlu dicontoh. Kelak orang akan mengenang apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Kalau nama baik kita sudah hancur, maka kita akan menjadi orang-orang yang dikenang sebagai orang-orang yang tidak baik. Apalagi orang-orang yang suka menyakiti orang lain. Saudara tahu, kemanapun Yesus pergi, Yesus membawa kabar baik. Kabar baik itu berita Injil. Injil itu kabar kesukaan, kabar baik. Seharusnya para YouTuber yang dipenuhi oleh pendeta-pendeta menyampaikan cuma satu kabar baik, bukan kabar buruk. Injil itu memberitakan kabar Yesus yang menyenangkan orang lain, bukan menyakitkan orang lain. Saya jujur agak jijik, geli, sedih melihat pendeta-pendeta saling serang. Mereka menyerang pendeta-pendeta lain. Ini saya ungkapkan dengan keprihatinan. Beberapa pendeta yang mencari panggung yang sudah tidak ada kerjaan. Padahal pendidikannya tinggi. Mengatakan bahwa ia lulusan luar negeri. Pendidikan bergengsi. Tetapi gobloknya minta ampun. Bodohnya minta ampun. Mengatakan segala sesuatu tanpa data. Dan disukai banyak orang lagi. Yang disampaikan bukan berita Yesus Kristus. Yang disampaikan kritikan terhadap orang lain. Yang disampaikan adalah kritikan terhadap orang-orang yang tidak dia sukai. Yang pasti orang-orang yang tidak disukai adalah pendeta-pendeta terkenal, pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh membawa berkat buat banyak orang. Track recordnya bagus. Dia nggak punya track record apa-apa. Oleh sebab itu dia ingin supaya dia juga bisa naik daun. Kalau kepengen naik daun itu jadi ulat aja naik daun. Hidup kita ini akan dikenang banyak orang. Jejak digital itu tidak bisa dibohong. Jejak digital itu akan berlaku sepanjang zaman kalau tidak dihapus. Dan orang akan melihat kata-kata kita, kata-kata yang buruk, kata-kata yang menyengsarakan, kata-kata yang menyakiti. Lukas memberitakan kabar tentang Yesus, bukan kabar orang lain. Jangan tulisan kita mengandung silet, celurit, mengandung hal-hal yang buruk, mengandung segala sesuatu yang menyakitkan orang lain. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, dengar. Kita kelak dipanggil Tuhan membawa kenangan buat orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu Galatia 6:9 mencatat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Betapa sering kita ini bosan berbuat baik. Dan banyak orang yang sudah menerima kebaikan kita tuh akhirnya mengkhianati, bukan? Menyakiti, merasa diri lebih benar. Saudaraku yang kekasih, Yesus berkata tampar pipi kanan berikan pipi kiri, bukan? Berarti itu kita memberi pertanggungan jawab. Kita meminta tanggung jawab sebelum Tuhan menuntutnya nanti. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk dikenang kelak. Kita nggak tahu umur kita berapa. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi mari kita berbuat baik sehingga orang mengingat nama kita menjadi orang yang baik. Saya katakan kepada jemaat yang mundur dari pelayanan, tunjukkan kejahatan saya. Apa yang saya lakukan yang jahat, sebut supaya saya juga bisa bertobat. Saya tidak segan-segan minta maaf kalau saya salah. Tapi tidak masalah. Orang yang mengkhianati orang lain, orang yang mengkhianati orang yang baik, dia pasti akan dikhianati. Berkat yang saya berikan, anugerah yang diberikan, itu bisa berubah menjadi kutuk ketika seseorang itu tidak bertobat. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, bahwa Alkitab mencatat dengan jelas, Lukas memberitahu
menciptakan sebuah kehidupan yang dikenang sepanjang masa, kehidupan yang kekal. Karena apa? Kehidupan yang layak bagi semua orang. Saya juga belajar apakah hidup saya layak. Apakah saya sudah memberikan pertolongan kepada orang lain? Apakah orang yang susah, saya akan menutup mata? Saya memandang sebelah orang miskin dan membuka mata lebar-lebar untuk orang kaya? Oh enggak, saudara kekasih. Kalau saya berkata saya tidak condong kepada orang kaya daripada orang miskin, saya sudah buktikan. Orang kaya pernah berkata kepada saya, keluar itu jemaat. Itu jemaat tidak bisa membawa berkat apa-apa, tidak punya fungsi apa-apa. Saya bantu Pak Ting, saya bayarin gedung gereja. Dia orang kaya, saudaraku yang kekasih. Sementara musuhnya orang miskin, orang yang tidak punya. Saya bilang, nggak bisa. Jemaat itu milik Tuhan, bukan milik saya. Saya tidak berani mengusirnya. Mengapa demikian? Karena itu milik Tuhan. Dan saya sudah membuktikan. Saudara dengar saya. Hidup ini akan segera berakhir kapanpun. Cepatlah bertobat dan berbuat kebajikan. Saudara seringkali mendengar kaisar-kaisar Roma adalah kaisar-kaisar yang jahat. Kaisar yang sangat menjijikkan. Tapi ada kaisar satu yang bagus. Adalah Marcus Aurelius. Kaisar ini sengaja mengirimkan duta perdamaian ke Jermani, orang-orang barbar. Tapi orang-orang barbar tidak mau terima. Utusan itu dipenggal kepalanya dan dikirimkan balik. Kaisar Roma Marcus Aurelius ini begitu marah. Dia kumpulkan tentaranya, dia menyerang dengan kepala pasukan Maximus dan mengalami kemenangan yang kilang gemilang. Semua orang barbar dibantai habis, semua mati. Dengan kemenangan yang gegap gempita dengan sorak-sorai, sang kaisar menemui kepala pasukan Maximus ini dan dia berkata, mengadakan peperangan ini ya, nanti orang anggap saya, mengenang saya sebagai apa? Sebagai filsuf yang jahat atau yang baik. Dia masih mengingat apa yang dilakukan untuk kehidupan nanti. Kehidupan nanti itu punya koneksi sekarang. Teritorial nanti di alam kekekalan itu catatannya dari sekarang. Sejak kita berkata-kata, sejak kita berbuat, sejak kita bertindak, itu terakumulasi dalam recording, dalam rekaman super mega digital. Dan itu telanjang di mata Tuhan. Akan sungguh-sungguh on air kembali. Kalau sekarang kita on air di hadapan manusia, nanti kita on air di hadapan Allah. Kita tidak perlu sombong, kita tidak perlu belagu. Anak Tuhan jangan belagu bernyanyi. Sekalipun suaramu bagus, jangan belagu. Menjijikkan suaramu di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, pada poin yang pertama ini, kenapa Lukas memberitakan tentang pribadi Yesus? Karena pribadi Yesus melebihi para nabi dan rasul-rasul, sehingga dia memberitakan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang patut dicontoh, prototipe, teladan untuk kita lakukan. Jangan mengikuti nabi siapapun juga, karena nabi dan rasul siapapun juga dalam Alkitab akan terkontaminasi dengan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan kita memahami, Yesus tidak pernah terkontaminasi dengan dosa. Dia tidak pernah jatuh di dalam kegagalan, kekurang tepatan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, memang Abraham bapak orang percaya, tetapi Abraham ketika menghadapi Raja Gerar, dia begitu takutnya karena Sarah adalah istri yang begitu cantik dan wanita yang begitu cantik di mata banyak pria. Raja Gerar ini naksir dan bertanya siapakah itu. Karena ketakutan bahwa Raja Gerar akan membunuhnya kalau dianggap suaminya. Dan jujur berkata suaminya, dia akan dibunuhnya. Maka dia berkata, itu saudaraku sendiri. Kejadian pasal 20 ayat 1-18. Sehingga tidak ada salahnya saudara kok diambil menjadi istri dari Raja Gerar. Kalau bahasa film itu berbagi istri kepada orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham memiliki kelemahan, bukan? Dia jatuh di dalam ketakutan. Ketika menantikan janji Tuhan, disodorkan Hagar. Namanya juga pria. Dia jatuh kepada Hagar sehingga menurunkan 2 keturunan besar di dunia yang terus-menerus akan
perselisihan satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Musa memiliki kemampuan membelah laut dengan tongkat, dan dia terkenal menjadi orang yang hatinya paling lembut sedunia. Bilangan 12 ayat 3 mengatakan bahwa Musa memiliki hati yang paling lembut di dunia. Tetapi Musa juga memiliki karakter yang membuat Tuhan marah. Dalam bilangan 12:11, Musa memukul batu. Karena apa? Kemarahan. Padahal Tuhan menyuruh tunjukkan kepada batu itu, katakan supaya mengeluarkan air. Musa saking jengkelnya kepada rakyat, Musa saking jengkelnya akan rakyatnya bangsa Israel yang tegar tengkuk keras kepala itu, maka dia pukul dengan kemarahannya. Tentu di balik segala sesuatu tersirat bahwa ini saya hamba Tuhan, dia dipukullah batu itu. Itu juga menunjukkan sebuah kesombongan. Musa gagal di situ. Yesus memiliki hati yang lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kelemah lembutan Yesus Kristus, kerendahan hatinya jauh melebihi Musa. Musa punya kelemahan dan punya kegagalan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga Elia yang hebat. Elia memiliki kegagalan, ketakutan yang luar biasa ketika Isabel mengancam dia membunuh. Dalam 1 Raja 19 kita tahu bahwa Elia bersembunyi di goa, ketakutan mau bunuh diri. Berkata kepada Tuhan, aku bekerja sekiat-kiatnya untuk Tuhan dan semua orang ingin membunuh aku. Lebay sekali Elia, yang membunuh kamu itu hanya Isabel, bukan yang lain. Orang biasa dari hero ke hero, ini dari hero ke zero. Dia punya kelemahan bukan? Daud, raja yang hebat, kejayaannya dikenang sampai sepanjang masa. Tapi Daud punya kelemahan, tidak bisa menahan nafsunya. Istri Uria lagi mandi diintip, jatuhlah dalam dosa perzinahan. Jatuhlah dalam dosa kesombongan menghitung pasukannya. Raja Daud, bukan Nabi Daud, Raja Daud. Daud menjadi orang yang memiliki kelemahan sekalipun kejayaannya patut dikenang. Dan saudara tahu, Salomo memiliki hikmat tidak ada bandingnya. Tetapi Salomo gagal mengendalikan hawa nafsunya sehingga 1000 wanita ada di pelukannya. Dan wanita-wanita inilah yang membawa Salomo ke dalam perzinahan rohani. Dia jatuh dalam dosa menyeleweng kepada Baal-Baal para istri, dan itu tentu mendukacitakan hati Tuhan. Saudara, tidak ada prototipe yang sempurna yang patut dicontoh. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, kita harus menjaga diri kita supaya kita juga tidak terkontaminasi dengan dosa, supaya kita tidak terkontaminasi dengan kejahatan. Dan orang yang tidak terkontaminasi ini satu-satunya adalah pribadi Yesus Kristus. Kita tidak bisa berbangga menjadi orang-orang yang sudah melayani, diurapi, berbahasa roh, bernubuat, pandai khotbah. Saya ini orang yang dipilih Tuhan, belum tentu saudaraku. Saul dipilih Tuhan, jangan salah. Diurapi oleh Samuel, sekelas Samuel yang mengurapi. Tetapi Saul memiliki kebencian, iri hati, dendam, amarah yang tidak terkendali sehingga dia membunuh, ingin membunuh Raja Daud. Dan mengejar-ngejar Daud hanya ingin membunuh karena rasa iri yang sedemikian rupa. Jangan salah saudaraku yang kekasih, sekalipun saudara dipilih. Saudara belum tentu ketika sudah dipilih. Saul saja gagal, mati bunuh diri, mencari dukun lagi. Hal-hal yang selama ini dia tentang, dia lakukan. Saudara tahu Simson dipilih Tuhan sejak dari kandungan dia sudah dipilih. Tetapi Simson juga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dia jatuh dalam pelukan wanita. Akibatnya dia menggantikan, membuang urapan dengan hawa nafsunya, sehingga dia mati mengenaskan bersama orang-orang Filistin. Saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, dan ingat, belum tentu dengan jabatan saudara, dengan panggilan saudara, dengan karya-karya yang spektakuler, saudara saya kita tidak akan bisa jatuh. Belum tentu kita bisa jatuh kalau kita tidak berhati-hati. Yudas Iskariot sendiri dipilih oleh Yesus Kristus. Bukan saja dipanggil, juga dipilih. Di
diberi jabatan, diberi kesempatan. Tetapi Yudas Iskariot memang dasar matre, dia mengutamakan duit lebih daripada Tuhannya, sehingga harus dipahami, diakui dia gagal total sampai dia bunuh diri, hakal dama, tanam darah itu. Nggak ada artinya dia menjual Yesus dan kemudian tidak dapat menikmatinya apa-apa. Jadi saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, tidak ada bagus-bagusnya dosa. Tidak ada hal yang baik untuk dosa. Tidak ada hal yang bagus untuk kesalahan. Nggak ada, saudara kekasih. Dosa itu berdampak hal-hal yang sangat-sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita gunakan apapun juga yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hidup di dalam dosa dan kesalahan. Selagi kita tidak punya apa-apa, kita rajin mencari Tuhan. Kita tidak punya apa-apa, setia melayani. Tetapi ketika kita sudah punya mobil, kita punya kesempatan untuk berjalan-jalan, maka kita pergi berjalan-jalan. Kita tinggalkan pelayanan. Di masa pandemi seperti ini pun ada begitu banyak orang beralasan untuk tidak mencari Tuhan. Mereka beralasan banyak hal, takut tertular. Saudara tidak ke gereja pun, kalau saudara diizinkan tertular, saudara juga terpapar lebih tepatnya. Ada banyak orang yang menghindarinya, malah justru dia lebih dekat, karena Ayub berkata, yang kucemaskan, yang kutakutkan itu yang mengejar aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak terkontaminasi dengan dosa. Tidak untuk para nabi yang sudah saya sebutkan tadi, para raja, orang-orang yang dipilih Tuhan, gagal. Sekalipun kita menjadi orang-orang yang diurapi, tapi kalau kita tidak berhati-hati, kata Yesus, tidak berjaga dan berdoa, kita akan jatuh juga, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga kita harus berhati-hati, menghindarkan diri, meminimais. Kita tidak mungkin tidak berdosa, bahkan justru orang yang berkata tidak berdosa itu menipu dirinya sendiri, bukan? Tetapi kita tidak bisa hari demi hari jatuh dalam dosa, sehingga kita meminta kepada Tuhan pengampunan demi pengampunan, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa atau pendosa-pendosa. Kita bukan pendosa. Kalau kita pendosa berarti tiap hari berbuat dosa. Kita bisa kepleset, namanya manusia. Kalau hati-hati kita nggak kepleset. Tapi kalau kita kepleset setiap hari, itu membuat kaki kita patah. Dosa bisa, tetapi kalau tiap hari berdosa, itu bukan dosa, itu doyan. Dan akibatnya malapetaka buat kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar seperti Daud. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, diampuni pelanggarannya. Mintalah ampun kepada Tuhan. Adakan doa pribadi, doa pengampunan atas kesalahan, kegagalan, kelemahan kita, kekurang tepatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, meminta ampun karena kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan, hidup menduka citakan Tuhan, memadamkan kuasa Roh Kudus. Doa pribadi untuk dirimu sendiri. Ya, kalau syukur-syukur masih bisa meminta pengampunan terhadap orang lain, mana mungkin sih kita bisa memberikan pengampunan kepada orang lain yang kita cuma minta? Bisa sih. Otoritas itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak selevel Daniel. Daniel meminta pengampunan terhadap kerajaan yang bersalah, yang berdosa, sampai nangis-nangis. Karena dia identik dengan kerajaannya. Belum sejauh itu, saudara, terlalu besar kemajuan, terlalu maju. Kemajuan orang Jawa bilang. Doa pribadi, pengampunan pribadi saja. Kalau doa minta pengampunan untuk bangsa dan negara secara korporat bersama-sama, itu tepat. Pribadi pun tepat kalau sudah melakukan doa secara personal, pribadi, merasa diri diampuni. Dan nabi-nabi dalam Alkitab, dia meminta pengampunan dan tidak melakukan lagi. Daud ditegur, dia minta ampun, dia tidak melakukan lagi. Kelemahan kita sudah meminta ampun, melakukan lagi, dosa diampuni. Tahu nggak, dosa itu bisa diamputasi juga, kan? Oleh sebab itu belajarlah dari satu pribadi, Yesus Kristus. Satu pribadi yang tidak terkontaminasi dan terdistorsi oleh keduniawian. Kualitas hidup yang ketiga itu jauh lebih
penting daripada hidup sendiri. Yesus yang diberitakan oleh Lukas itu cuma pelayanan 3,5 tahun, tapi dampaknya beribu-ribu tahun. Yesus hidupnya jauh lebih pendek dari Konghucu. Konghucu sekitar 70 tahun. Dia mengajarkan sebuah kebenaran Tian. Tuhan itu Tian. Hampir mirip dengan Theos. Tuhan mengajarkan kebajikan. Seperti apa yang Yesus katakan. Semua apa yang orang lain ingin perbuat kepadamu, perbuatlah. Etika ajarannya soal kebenaran hampir mirip. Cuma beda istilah saja. Satu Tian, satu Theos. Buddha yang lahir 600 sebelum Masehi maksud saya. Itu zaman-zaman Yesaya, zaman-zaman Daniel. Cuma dunia berbeda. Siddhartha Gautama mengajarkan hal-hal yang penuh kasih. Dasarnya welas asih. Hampir mirip dengan Yesus. Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, pikiranmu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah tersirat dari seluruh kebesturan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus cuma separuh dari nabi-nabi atau tokoh-tokoh agama yang lain. Cuma separuh hidupnya. 33,5 tahun, pelayanannya cuma 3,5 tahun. Mereka sudah bertahun-tahun sampai 72, 80. Tetapi pengaruhnya dunia ini sekarang diubah oleh siapa? Oleh pribadi Kristus Yesus. Oleh pribadi yang mampu memberikan keselamatan, yang mampu memberikan pengampunan. Jadi yang penting itu bukan berapa lama kita hidup, tetapi kualitas hidup itu layak disampaikan kepada orang lain atau tidak. Ada sebuah kebenaran dalam Pengkhotbah 7 ayat 17, janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Ingat, janganlah terlalu fasik, janganlah terlalu bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Ada orang mati sebelum waktunya karena bodoh, karena fasik. Fasik itu dalam bahasa Ibraninya razak, berlaku fasik, berlaku salah, berlaku sesuatu yang mendatangkan hukuman. Jadi saudaraku berlaku jahat, melakukan kejahatan, kan hukuman. Oleh sebab itu jangan terlalu fasik. Artinya jangan terus-menerus fasik, berhentilah. Itu memperpendek umurmu. Seharusnya engkau mati umur 80 karena engkau jahat, engkau dibunuh orang umur 40. Yang 40 tahun lagi kemana? Nggak jelas bukan? Karena mati sebelum waktunya. Mati sebelum waktunya ini adalah bukan kehendaknya Tuhan. Engkau hanya sekedar diizinkan. Orang fasik seharusnya dia mati umur 90 tahun karena dia melakukan kejahatan demi kejahatan, membunuh orang, maka divonis hukuman mati. Hukuman mati itu bukan karena kehendak Tuhan, karena kehendak negara, kehendak hakim yang memutuskan engkau mati sebelum waktumu. Jangan jahat, berhentilah berbuat jahat. Saudaraku dengar saya, saudara. Itu yang penting yang perlu diingat. Karena orang fasik, orang jahat itu akan mati sebelum waktunya. Entah itu karena hakim yang memutuskan, karena itu kejahatan orang yang membunuhnya, tetapi itu bukan dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kematian yang wajar, kematian yang sesuai dengan kehendaknya, memang tepat pada waktunya. Orang-orang seperti ini mati tidak akan menghadap Tuhan, mati menghadapi hukumannya Tuhan. Mati tidak mungkin hidup di dalam kekekalan, tetapi mati akan hidup dalam kebinasaan. Maka Alkitab mencatat dengan jelas, orang-orang yang fasik itu umurnya pendek. Nah, Yesus pendek umurnya 33,5 tahun. Memang batas waktunya demikian. Maka Yesus mengatakan sudah genap. Detik-detik terakhir, Yesus tahu memang waktunya mati. Maka kepadamu kuserahkan rohku. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan yang mati dan dia sadar pada waktunya. Ketika Ishak akan mati, dipanggilnya anaknya dan diberkati, maka matilah Ishak. Yakub ketika mau mati, dia tahu bahwa dia akan mati, maka dipanggillah anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Dia tumpangkan tangan bersilang. Walaupun Yusuf tidak mau, jangan begitu Bapakku, memang harus begini. Sebentar lagi aku akan mati. Dia tahu dia akan mati pada waktunya. Yesus tahu mati yang dikehendaki Bapaknya. Oleh sebab itu, kepadamu kuserahkan roh.
aku. Hidup itu yang penting kualitasnya, bukan panjangnya. Untuk apa itu panjang hidup sampai 100-200 tahun, tetapi menjadi orang Jawa bilang kembang amben. Kembang amben itu apa? Hanya di tempat tidur saja, sakit, bolak-balik sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, kembang amben. Lebih baik mati aja deh daripada nyengsarain. Saudara, saya pernah melayani seorang yang 7 tahun sekarat, 7 tahun sekarat. Dia panggil suster khusus sewa alat-alat rumah sakit ke rumah, dirawat di rumah. Namanya juga keluarga kaya ya. Tapi 7 tahun, rupanya ibu ini satu, punya kejahatan. Kejahatannya tidak mengampuni orang lain, tidak mengampuni mertuanya, tidak mengampuni suaminya. Dan dia berucap sampai mati, saya tidak akan mengampuni mereka. Dan kata-kata itu membawa dia bergula dengan kematian sekarat 7 tahun. Jangan terlalu fasik, jangan terlalu fasik, jangan terlalu jahat. Kita bisa jahat, saya bisa jahat, tetapi mari kita minimize kejahatan itu. Kalau bisa kita tidak jahat. Orang akan kenal saya bahwa saya tidak jahat, saya tidak menjahati orang. Dan saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar. Orang jahat itu akan mati lebih cepat, mati sebelum waktunya. Hal yang kedua adalah hal yang bodoh. Jangan terlalu bodoh. Bodoh itu memiliki arti dalam bahasa Ibraninya sakal. Sakal, foolish, not only stupid, foolish. Foolish itu kebodohan yang paling bodoh, tolol. Ketika Yesus berkata, hai orang bodoh itu unwise, tidak berhikmat, tidak punya otak. Orang kasarnya ngomong begitu. Sangat bodoh. Kita bisa bodoh, tapi nilainya di bawah KKM saja. Bodoh jangan nilainya sempurna. Ngaku dokter, tapi memberitakan Injil dengan mengkritik orang. Ngakunya dokter, memfitnah orang seenaknya. Udah tidak ngerti lagi data. Bisa ngomong pakai data deh. Tapi lebih baik yang disampaikan kebenaran saja. Saya ingatkan, hanya mengingatkan. Jangan bodoh. Orang bodoh adalah orang yang ngomong tanpa data. Apa kata Alkitab tentang bodoh? Bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Salah satunya adalah hormatilah orang tuamu supaya diperpanjang umurmu. Jadi hormati orang tuamu yang masih punya orang tua. Kalau engkau tidak menghormati orang tua, engkau akan mati sebelum waktunya. Terkutuklah orang yang menganggap rendah ibu bapaknya. Dan seluruh jemaat hendaklah berkata amin. Jangan bodoh. Orang bodoh itu orang yang keras kepala, bebal. Udah bebal, liar lagi. Banyak anak Tuhan seperti ini nih di akhir zaman. Merasa diri hebat, merasa diri punya talenta, merasa diri memiliki sesuatu yang hebat. Sehingga berani melawan pendetanya. Pendeta ini tidak mau nurut dia pindah ke gereja lain, pindah kemanapun sampai mati dia akan begitu dia. Troublemaker, di mana dia berada, dia akan menyusahkan banyak orang. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Hidup itu yang penting kualitas. Bukan kuantitas secara umur. Berapa banyak orang yang saudara beri kekuatan? Berapa banyak orang yang saudara hibur? Berapa banyak orang yang saudara doakan sembuh? Berapa banyak uluran tangan saudara kepada mereka yang lemah saudara kuatkan? Berapa dampak hidup saudara buat orang lain itu? Oleh sebab itu Lukas memberitakan Yesus yang sejati, yang melebihi semua nabi, semua rasul, semua raja. Dan Yesus yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Dan kita harus berani membuang segala sesuatu yang tidak Kristus-sentris. Kita harus berani membuang segala sesuatu yang tidak terkoneksi dengan Roh Kudus. Sehingga kita mampu hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hal yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami belajar hidup seperti Yesus hidup. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu susah, tapi kami mau melakukan kehidupan yang berkenan dan menyenangkan Engkau. Kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, Engkau berkati setiap anakmu yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih sudah telah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah
Kebenaran ini akan memberikan kekuatan kepada saudara, dan saya bersyukur karena saudara like, subscribe, dan komen, dan saya akan mengirimkan kebenaran-kebenaran baru buat setiap saudara. Tuhan memberkati, haleluya, amin.